Januari tahun 2025, KPK kembali akan menyampaikan perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan investasi PT Taspen Persero tahun 2019 yang dikelola oleh PT IMM. KPK selanjutnya telah menetapkan ANSK selaku Direktur Investasi PT Taspen Persero dan kawan-kawan sebagai tersangka dalam perkara ini. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. Pertama, pada Juli 2016, PT Taspen diduga melakukan investasi pada program THT untuk membeli sukuk Izarah TSP Food 2 atau Siaisa 02 sebesar 200 miliar rupiah yang diterbitkan oleh PT TPSF terbuka pada Juli 2018. Pepindo mengeluarkan peringkat tidak layak untuk diperdagangkan atas sukuk SIA ISA 02 ID karena gagal bayar kupon. Jadi Pepindo ini mengeluarkan peringkatnya, ini pemeringkatan efek. Jadi lembaga pemeringkatan efek ini mengeluarkan pemeringkatan tidak layak untuk diperdagangkan. Ini dari 2016 ke 2018. Sebetulnya berarti sukuk Izarah ini yang nilainya 200 miliar ini tidak layak untuk diperdagangkan. Ya, ini berdasarkan pemeringkatan dari Pepindo. Selanjutnya pada Agustus 2018 terdapat proses pengajuan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dinyatakan sebagai PKPU tetap terhadap PT TPSF oleh PT TSM. Pada Januari 2019, tersangka ANSK diangkat menjadi Direktur Investasi PT Taspen Persero dan pada April 2019 PT Taspen membahas opsi perdamaian PKPU yang dihadiri seluruh direksi termasuk tersangka ANSK selaku Direktur Investasi. Dalam rapat tersebut dibahas mengenai proposal perdamaian. Jadi digugat untuk dipilotkan. Dalam rapat tersebut Direktur Investasi memberikan gambaran skenario tindak lanjut terhadap sukuk 2 TPSF, yakni opsi untuk tetap pada sukuk dengan jangka waktu yang diperpanjang selama 10 tahun atau opsi lainnya. Mengubah sukuk menjadi saham bersama dengan PT TSM yang kemudian diubah menjadi unit penyertaan pada reksadana PT TSM. Pada rapat ini, tersangka ANSK selaku Direktur Investasi menanggapi pertanyaan dari Direktur Utama, yakni opsi terbaik adalah mengkonversi ke reksadana. Gitu. Jadi disampaikan oleh saudara ANSK bahwa opsi terbaiknya adalah mengkonversi ke reksadana. Pada sekitar Mei 2019, pertemuan antara tersangka ANSK dengan pihak tersangka EHP selaku Dirut PT IIM pada tanggal 8 Mei 2019 PT IIM diminta oleh tim divisi investasi PT Taspen untuk memaparkan skema optimalisasi sukuk TPS kedua dan selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2019 Komite Investasi PT IIM memasukkan sukuk Izarah TPS PUD 2 atau Siaisa 02 sebagai bond universe atau daftar portofolio yang layak untuk diinvestasi. Padahal tadi di awal sudah dinyatakan itu tidak layak untuk diperdagangkan. Hal ini melalui mekanisme optimalisasi RD Inex G2. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksadana Insight Tunas Bangsa Balance Fund 2 atau INEC G2 pada pasal 6 tentang kebijakan investasi angka 6.3 huruf 4 yang berbunyi efek bersifat utang dan atau efek syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui penawaran umum dan telah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat efek ya tadi Pepindo itu yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi, investment grade. Padahal saat itu peringkat sukuk
Siaisa 02, IDD atau gagal bayar, dan dalam kondisi PKPU, sehingga masuk kategori non-investment grade, tidak layak investasi dan berisiko tinggi. Jadi dari awal, sejak tahun 2018, itu Pepindo sudah menyatakan sukuknya tidak layak untuk diperdagangkan. Tapi masih coba di goreng-goreng ya, seperti itu. Pada